aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Ya, engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya, bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini, ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, Listio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalah mengganti Listio pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Tinggal ganti gitu, selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri. Supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling ditertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ? Itu yang terlihat. Yang nggak terlihat, komisaris-komisaris bentukan Joko Widodo ini, yang para buzzer-buzzer itu, yang dari Ruko University, siapanya itu kemarin itu, yang dari Projo itu, yang di Ailis itu. Saya susah carinya itu, apa lulusan mana itu, dari lulusan mananya itu, kok bisa komisaris ya. Jangan Ruko University juga itu. Ya, jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, cobalah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya, kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya, bahkan kemarin di Surakarta mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian, biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS, gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya. Anda hancurkan sehancur-hancurnya, sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda, pemalsuan dokumen, nanti tunggu laporan kepada UGM, ya, kepada UGM, terutama Rektor Ova Emilia itu, ya, tunggu aja, ini nanti mengalihkan isu, kita hadapi dulu Jokowi ini, ya, baru kita laporkan UGM, pemalsuan dokumen, gitu. Ya, saya kira semakin luar biasa apa yang menjadi keberanian Bang Rismon. Bukannya ketakutan pada saat dilaporkan oleh Pak Jokowi, ini malah semakin mempertegas bahwa akan menguliti Pak Mulyono di pengadilan. Nah, salah satu keberanian dari Bang Rismon ini yang membuat kita salut, berani dalam menegakkan kebenaran, dan saya kira itulah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Bagaimana agar kebenaran, keadilan bisa betul-betul ditegakkan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira kita lanjut dulu bagaimana komentar dari netizen, baik itu dari Bang Rismon yang tidak ingin berdamai mengenai kasus ijazah palsu ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini Pak Jokowi ini ya,
dengan Pak Jokowi Anjir, ya. melaporkan Roy Suryo, Dr. Tipa dan siapa itu Rismon Sianipar, ini nggak bakalan menyelesaikan masalah, Pak. Asli, Pak. Akan tumbuh, akan muncul Dr. Tipa berikutnya akan muncul, Roy Suryo berikutnya akan muncul, Rismon siapa berikutnya yang lebih gagah, yang lebih berani mengungkap fakta dan kebenaran, Pak. Ya. Jadi ya udahlah, ya, selesaikan dengan cara bijaksana, negarawan. Tunjukkan kalau memang ada ijazahnya, tunjukkan ke publik, ke masyarakat, ini ijazah saya, silahkan uji keasliannya. Kalau sudah diuji keasliannya, ya, dan terbukti memang ijazah Bapak itu asli, maka terbantahkanlah itu semua kajian dari Roy Suryo, Dr. Tipa dan siapa, Rismon Sianipar, kan. Silahkan mereka penjarakan, kan begitu, Pak. Udahlah, Pak, ini hal yang simple, ya, ini hal yang sepele, jangan dibikin ribet, Pak, ya. Udah, Pak, kasihan rakyat ini, udah beban ekonomi sulit gara-gara warisan hutang hasil kepemimpinan Bapak. Kemudian dan atau pasal 311 KUHP. Izin setit, Bos. Sudah dari dulu saya tebak, saya duga kalau Jokowi nggak bakal berani melapor terkait ijazahnya, karena dipastikan kalau terkait ijazahnya Jokowi akan keok. Makanya Jokowi pasti akan memakai jurus andalannya, yaitu pasal ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan undang-undang ITE. Itulah jurus andalan Jokowi, karena sebenarnya Jokowi itu adalah seorang pengecut. Dan para pemuja atau pendukung Jokowi itu ibaratnya lalat. Lalat nggak akan pernah menyadari kalau bangkai itu baunya busuk. Bagi lalat, bangkai itu makanan yang enak. Itulah para pendukung dan pemuja Jokowi. Paham? Malam ini ya, untuk mengupdate seputar bagaimana Joko Widodo ini Pak Mul. telah datang langsung dan melaporkan, ya, apa tadi saya waktu live di iNews, katanya Yakub Hasibuan itu apa itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Memangnya namanya baik, masih baik. OCCRP saja sudah membuat orang buruk itu, ya. Kandidat terkorup sedunia akhirat. OCCRP. Kalau masih merasa baik dengan label OCCRP, ya keterlaluan, ya kan? Maunya mungkin minta damai, ya. Ya, minta islah gitu. Oh no, no turning back, ya. Tidak bisa mediasi. Ini no turning back ini. Ya, inilah hebatnya presiden 2 periode, ya, mengaku lulusan UGM, tetapi menunjukkan ijazahnya pun kepada wartawan, tidak boleh difoto. Dan sekarang hari ini mengaku katanya sudah membawa ijazahnya itu mulai dari SD sampai kuliah. Ijazahnya ditunjukkan kepada polisi.